Sidang dugaan pemalsuan perkara surat dengan terdakwa Notaris Dadang SH, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang kali ini jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari Dinas Pendidikan Surabaya. Menurutnya keterangan saksi kami tidak pernah bertemu dengan terdakwa. Tak hanya itu keterangan saksi Eka Dharma Yuwana sebagai Dewan Pengawas dari Yayasan Pendidikan Dorowati Surabaya mengatakan, karena yang Yayasan Pendidikan Dorowati itu masih terdaftar di Pengadilan Negeri. Sedangkan menurut Undang-Undang Yayasan baru harus didaftarkan di Menkumham. Ada inisiatif untuk mendaftarkan Yayasan Pendidikan Dorowati di Menkumham, tapi begitu informasi dari Pak Dadang Yayasan Pendidikan Dorowati didaftarkan itu tidak bisa, sehingga harus ada tambahan. Tentunya ya sudah pakai nama lokasi Surabaya. Nah, kalau dengan pergantian nama seperti itu, walaupun ada tambahan atau pergantian, tidak bisa akta perubahan, tapi harus akta pendirian baru yayasan. Itu kan 2008. Yang tahun yang 34 tahun berapa itu? 2011 misalnya. 2011 juga. Jadi 634, 63 dua kali itu. Iya. 2011 ya. 63-nya, 63 yang kedua 2012. Betul. Ini kenapa? Dulu waktu itu kan tahun 2008 baru nanti nomor 34 tahun 2011 baru tahun Ya. tahun 2011. Ya, sesuai informasi dan yang saya tahu dari Bapak Dadang yang mengurus akte itu di Menkumham, memang dulu kan nggak bisa seperti sekarang, harus surat menyurat. Jadi yang didaftarkan 2008 prosesnya nggak selesai sampai tahun 2011. Ini apakah waktu itu langsung didaftarkan permintaan dari Yayasan? Betul, langsung didaftarkan. 2008 itu. Iya. Baru keluar tahun 2011. 34 itu ya. Iya. 8, 9, 10, 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Karena ada yang belum punya NPWP, terus surat keterangan domisili juga belum ada, dan juga masalah pernyataan harta kekayaan awal. Itu yang awalnya itu yang harusnya menghadapkan 21 orang, tapi yang tanda tangan kurang dari itu, sehingga dari pihak Menkumham minta itu 21 orang harus menghadap semua, ada catatannya. Jadi kayak orang-orang kan gitu. Jadi surat yang disampaikan ke Menkumham dikembalikan lagi ke kantor terdakwa notaris. Ada orang-orang saya baca. Jadi perubahan penyesuaian dengan undang-undang yang baru itu atas inisiatif dari Yayasan ya. Iya. Terus di apa perintah atau kehendaknya ditindaklanjuti dengan menunjuk terdakwa ini sebagai notaris. Karena beliau juga yang ngurus siapa ya? Yang ngurus yang ngurus siapa? Pak Dadang. Bukan, yang ngurus yang apakah itu pertemuan waktu itu? Tentu saja. Enggak, waktu pertemuan di penelitian Dadangnya ada? Saya kurang ingat kalau Pak Dadang. Nah, apakah termasuk santrinya juga maksud saya? Oh iya, termasuk santrinya juga. Termasuk santri juga. Ya. Waktu membuat akte, ya, inisiatif memasukkan nama almarhum kan baru dibuat 2011. Untuk inisiatif tadi saya sampaikan, atau saya masih pakai 2010 ya, Juli 2010. Juli 2010 yang surat pernyataan ditunjukkan tadi ya. Ya. Juli 2010. 2010. Waktu itu almarhum masih ada. Masih ada tapi sakit. Ya, lumayan sakit. Ya. Ini awal ide siapa itu yang memasukkan Teman-teman semua. teman-teman semua? Ya, tapi kita tolong ke waktu itu ada yang dituakan. Selain dari Saka itu almarhum, sekarang sudah almarhum Haji Suwarno, yang sering dipanggil Haji Warni. Itu untuk menyampaikan kepada Dadang selaku notaris, itu namanya tetap aja udah yang Saka sebagai berdiri. Karena itu masih hidup. Masih hidup. Juli 2010. Iya masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Juli 2010 masih hidup kan? Ya, masih sakit kita tadi ya. Ya. Dikhawatirkan. Apakah sepakat semua waktu itu? Iya, sepakat semua. Sepakat semua. Ya. Maksudnya apakah kehendak dari pribadi terdakwa atau yang sepakat ada di situ? Tidak, dari yang di situ, yang santri-santri yang selain terdakwa. Ini sebelum bulan, maksudnya santri itu apa? Kenapa
santri. Nah, begini ya mulia. Almarhum Yai Santa itu meneruskan jamaah atau perkumpulan jamaah pengajian Surabaya yang didirikan oleh ayahnya, almarhum Yai Haji Abdul Majid Ilyas, sejak tahun 57. Nah, tongkat estafet kepemimpinan atau kepembinaan itu dari Yai Abdul Majid ke Yai Abdul Santa itu tahun 80. Nah, ini santri-santrinya ini semua banyak yang mulia. Dan pada saat itu juga sudah ada yang namanya Yayasan Pendidikan yang didirikan oleh almarhum Bapak Majid yang akhirnya dikelola sama anak-anak beliau. Dan sepengetahuan saya, kalau santri itu pertama punya pondok satu atau punya pengajian. Apa mana ini? Pengajian. Pengajian ya. Perkumpulan jamaah pengajian Surabaya. Perkumpulan jamaah pengajian. Ya. Makanya termasuk saudara ya. Termasuk saya. Itu santri. Betul. Berdakwah juga begitu. Iya betul. Santri dari Abdullah Satar itu ya. Betul. Apakah memang sering pengajian? Rutin yang mulia. Rutin. Setiap setiap 1 minggu itu ada jadwal rutin. Sementara menurut kuasa hukum keterangan saksi sangat meringankan terdakwa. Jaksa penuntut umum Bisa jadi seperti atau meringankan terdakwa ya Pak? meringankan terdakwa. Kalau saya anggap seperti itu karena memang perlu kita ketahui dalam undang-undang yayasan itu tidak ada yang namanya harta kekayaan itu bisa diwariskan kepada orang pribadi. Ya, seperti itu. Secara undang-undang acara perdata anak, cucu atau ini ya Pak ya? Kalau yang terkait, mewariskan undang-undang perdata, kalau orang pribadi meninggal, katakan orang tua meninggal, ini ahli warisnya, ini adalah anak, orang tua, kalau garis lurusnya seperti itu. Intinya hukum acara perdata ya Hukum Pak ya? acara perdata atau undang-undang dalam undang-undang perkawinan 1974. Namun kalau terkait undang-undang yayasan, ini kan terkait undang-undang yayasan. Harta kekayaan yayasan itu tidak bisa diwariskan. Ya. Kecuali hibah ya Pak ya? Hibah pun bukan ke pribadi orang, bukan. Siap. Oke. Untuk diketahui, Notaris Dadang Kusbudi Wicaksono didakwa atas perkara dugaan pemalsuan surat meskipun telah berstatus terdakwa. Notaris yang berkantor di Jalan Sidotopo Wetan, Surabaya, tidak ditahan dan berstatus sebagai tahanan kota. Kasus yang menjerat Notaris Dadang berawal dari laporan Yayasan Dorowati ke Polrestabes Surabaya atas dugaan pemalsuan dokumen akta yayasan pada 2018. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, perkara ini akhirnya naik ke tahap penyidikan, dan kemudian Dadang ditetapkan sebagai tersangka pada 2024. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.